Halo, salam sukses untuk kita semua. Selamat datang di channel Pencari Kerja Official. Pada kesempatan video kali ini, kita mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuat lamaran pekerjaan dan apa saja syarat-syaratnya yang harus kita persiapkan. Mungkin buat kalian yang masih bingung bagaimana caranya, tonton video ini. Dan jangan lupa ya, untuk terus mendukung channel ini dengan cara salam sukses untuk kita semua. Setelah lulus kuliah atau lulus SLTA, sebagian orang disibukkan untuk mendaftar pekerjaan baik di kantor pemerintah maupun di perusahaan swasta. Ada di antara mereka yang memilih untuk membuka usaha sendiri, tetapi perihal itu juga membutuhkan modal dan keahlian atau skill. Tanpa keahlian yang lumayan sanggup menjadi modal yang hendak dikeluarkan habis di jalan-jalan, tanpa hasil yang seperti bersama yang diinginkan. Oleh karena itu cuma lulusan S1, D3 ataupun SLTA yang memilih berwirausaha sendiri. Bagi yang menghendaki bekerja di kantor pemerintah atau perusahaan swasta, bisa dibilang tidak mudah seperti yang dibayangkan. Tidak sebandingnya tenaga kerja beserta lowongan pekerjaan yang ada agar membuat kompetisi di jalan mendapatkan pekerjaan menjadi tidak sehat. Sebagaimana tulisan kita pada awalnya bahwa tidak sedikit orang yang senang mengeluarkan duit sogokan supaya demi lamaran pekerjaannya bisa diterima. Misalnya yang terjadi seperti ini, maka kompetisi di dalam meraih pekerjaan telah tidak sehat lagi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sanggup mempermudah Anda di dalam sistem melamar pekerjaan. Setidaknya Anda telah serta punya kelengkapan pendukung mendaftar kerja standar yang mesti dipenuhi. Pada kesempatan ini akan disajikan syarat dan kelengkapan dokumen apa saja yang mesti dipenuhi seorang pelamar kerja. Persiapan syarat yang pertama adalah Number one. fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Kebanyakan perusahaan memang mensyaratkan sang pelamar untuk menyiapkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Untuk jaga-jaga, siapkan pula ijazah dan transkrip nilai yang asli dan juga fotokopian yang telah dilegalisir. Persiapan syarat yang kedua adalah Number two. fotokopi KTP dan KK atau kartu keluarga. Kartu tanda penduduk sebagai identitas dari mana kamu berasal. Dengan adanya KTP ini, perusahaan dapat melihat apakah kamu warga negara Indonesia atau asing, di mana lokasi tempat tinggal, status pernikahan, dan tahun berapa kelahiranmu. Itu semua akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan. Beberapa perusahaan akan menanyakan kartu keluarga kamu. Penting bagi mereka mengetahui orang tua kamu, saudara kandung, istri, dan bahkan beberapa anak jika kamu sudah berkeluarga. Ini sebagai bukti saat kamu akan nego gaji. Persiapan syarat yang ketiga. Number three. Pas foto. Pas foto terbaru penting dibawa oleh seseorang job seeker saat cari kerja. Apalagi yang sedang dilamar adalah posisi-posisi yang membutuhkan penampilan yang menarik. Bahkan tidak jarang perusahaan akan menanyakan tinggi, berat badan, dan kondisi kesehatan kita agar semakin yakin untuk menerima kamu sebagai karyawan mereka. Ukuran pas foto yang paling direkomendasikan dan digunakan untuk melamar kerja adalah 2x3 atau 4x6. Namun sejumlah hari perusahaan ternama mengatakan jika ukuran yang paling baik adalah 4x6. Pas foto dengan ukuran tersebut memudahkan HRD untuk menilai pribadi pelamar kerja termasuk gesturnya. Salah satu poin utama diperlukannya pas foto memang untuk menilai pribadi si pelamar. Persiapan syarat yang keempat.
Number 4. Number 4. Kurikulum vitae atau yang biasa disebut daftar riwayat hidup. Riwayat hidup memang harus dimiliki. Bagi kamu yang masih fresh graduate, pengalaman organisasi harus kamu sertakan di CV. Dan bagi kamu yang berpengalaman, perusahaan apa saja yang pernah kamu jadikan sumber penghasilan, baiknya dimasukkan karena itu akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melihat pengalaman kamu. CV harus dibuat semenarik mungkin agar tidak disimpan di gudang oleh perusahaan. Saat ini sudah banyak aplikasi pembuat CV yang bisa kamu gunakan, dan buatlah CV-mu semenarik mungkin ya. Persiapan syarat yang kelima. Number 5. Number 5. Surat keterangan catatan kepolisian atau yang disingkat SKCK. SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian bisa kita dapatkan di polsek atau polres daerah asal kita masing-masing. Dari SKCK ini, perusahaan dapat melihat apakah kamu selama menjadi warga Indonesia pernah berkelakuan tidak baik. Biasanya masa berlaku SKCK hanya 6 bulan dari masa terbit, dan sebelum mendapatkan di polsek atau polres, kita harus mendapat surat keterangan dulu dari RT RW kelurahan kecamatan, baru kita bisa ke polsek. Untuk membuat SKCK, biasanya polsek akan meminta fotokopi kartu keluarga dan pas foto kamu juga sebagai dokumentasi mereka. Jangan lupa dibawa ya, kalau nggak mau ribet harus bolak-balik. Saat ini untuk semakin meningkatkan pelayanan, Polri sepertinya sudah membuat pembuatan SKCK online. Persiapan syarat yang ke-6. Number 6. Number 6. Fotokopi sertifikat. Pengalaman organisasi dan keikutsertaan organisasi dan lomba ataupun tes penting sebagai nilai plus kamu dalam pencarian kerja. Semakin banyak sertifikat yang kamu miliki, semakin tertarik juga perusahaan melirik kamu menjadi calon pekerjanya. Tidak sedikit juga perusahaan yang membutuhkan sertifikat TOEFL atau TOEIC dengan standar angka kebutuhan mereka, dan itu kamu bisa dapatkan jika kamu sudah mengikuti pelatihan dan dengan bakat bahasa Inggris kamu yang jago pastinya. Persiapan syarat yang ke-7. Number 7. Number 7. Surat pengalaman kerja. Bagi kamu yang berpengalaman kerja, selain di CV kamu cantumkan di mana kamu bekerja sebelumnya. Dokumen yang satu ini juga harus kamu siapkan sebelum calon kantor baru kamu memintanya. Jangan lupakan sebelum meninggalkan kantor lama, kita harus memintanya pada HRD kita ya, sebagai referensi. Persiapan syarat yang ke-8. Number 8. Number 8. Surat keterangan sehat dari dokter. Persiapan syarat yang ke-9. Amplop ataupun map. Di sudut kiri atas tertulis alamat pengirim, dan di sudut kanan bawah tertulis alamat perusahaan. Bagaimana? Cukup banyak kan yang harus disiapkan? Jangan sampai ketinggalan ya dokumen-dokumen tersebut saat kita akan mencari kerja.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.